Perkenalkan, nama saya Roy Joyke Solang. Saya akan mempresentasikan PPT saya dengan tema asal-usul penciptaan. Di dalam penciptaan ini saya telah membagi 6 bagian. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, hari pertama penciptaan. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8, hari kedua penciptaan. Kejadian 1 ayat 8 sampai 13, hari ketiga penciptaan. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, hari keempat penciptaan. Kejadian 1 sampai 20, Kejadian 1 ayat 20 sampai 23, hari kelima penciptaan. Dan Kejadian 1 ayat 24 sampai 31, hari keenam penciptaan, di mana hari keenam ini adalah hari keakhir Allah menciptakan alam semesta ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hari pertama, di mana hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi terlebih dahulu. Langit yang dimasukkan di sini adalah tempat yang ada di luar bumi yang letaknya berada di luar angkasa. Maka itu seperti planet yang ada di luar angkasa, Mars, meteor, dan lain-lain yang ada di luar angkasa. Semuanya itu diciptakan pada hari yang pertama. Setelah itu Allah menciptakan terang dan gelap. Allah memisahkan keduanya untuk membedakan waktu. Terang dinamai sebagai siang dan gelap dinamai sebagai malam. Seperti yang kita jalani hari-hari saat ini, kita bisa melihatnya antara malam dan siang. Semuanya ini diciptakan pada hari yang pertama. Selanjutnya, hari kedua, setelah berdasarkan pembahasan yang saya bahas di hari pertama, setelah itu Allah telah berhasil menciptakan cakrawala bumi. Namun Allah perlu melakukan pemisahan antara tanah dan perairan. Tujuannya untuk membagi bumi menjadi dua bagian. Dalam hal ini bumi dibagi menjadi dua bagian antara daratan dan lautan. Nah, ketika kita berada di dataran tinggi, kita bisa melihatnya secara langsung. Terjadi pemisahan antara lautan dan daratan. Selanjutnya, hari ketiga. Pada hari ketiga, Allah menciptakan segala jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut bisa bertahan hidup berkat air yang ada di sungai, lautan, dan lainnya. Allah menilai semuanya ini baik untuk dijadikan ada di bumi. Nah, pada hari yang ketiga ini Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan segala air sebagai sumber makanan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Tanpa makanan atau sumber makanan yang dimiliki oleh tumbuhan, otomatis tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa hidup. Maka Allah menciptakan air atau sungai-sungai yang ada di bumi sebagai makanan dari tumbuh-tumbuhan agar ia bisa bertahan hidup. Artinya pada hari yang ketiga ini Allah menciptakan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, hari keempat. Hari keempat ini Allah menciptakan bintang dan bulan dan segala benda-benda di langit. Penciptaan benda-benda langit nantinya akan membantu manusia untuk menentukan kapan siang dan kapan malam. Benda-benda langit juga berfungsi untuk membedakan waktu antara wilayah satu dengan yang lain. Pekerjaan ini juga dinyatakan baik oleh Allah. Dalam hal ini, bintang dan bulan. Bintang yang dimaksud di sini adalah matahari yang bisa terbit di pagi hari dan terbenam di malam hari. Terdapat bulan yang selalu menyinari kepada kita di malam hari. Nah, ini yang dinamakan bintang dan bulan. Bintang di sini dinamakan dengan matahari.
dan bulan kita bisa melihatnya secara langsung ketika di malam hari. Nah, terjadilah perbedaan waktu antara siang dan gelap ataupun siang dan malam. Selanjutnya, hari kelima. Hari kelima, Allah menciptakan segala hewan yang hidup di air dan terbang di udara diciptakan pada hari yang kelima. Allah memberkati semuanya itu. Artinya Allah menciptakan segala hewan binatang apapun yang berada di udara maupun yang berada di dalam air diciptakan pada hari yang kelima. Selanjutnya, pada hari yang keenam atau hari yang terakhir, dijelaskan bahwa berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala binatang melata yang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi pada hari yang keenam ini, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, di mana hari keenam ini adalah hari terakhir Allah menciptakan semua alam semesta ini. Dan kesimpulan yang saya ambil dari penciptaan ini adalah Allah menciptakan segala yang ada di langit, darat, dan di laut, karena Allah berfirman semuanya itu baik adanya, dan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, di mana manusia diberikan kuasa atas ikan-ikan di laut, tumbuh-tumbuhan, dan segala yang ada di dalam bumi. Sekian presentasi saya, disampaikan, terima kasih.